أدفيت على الحسن العبقى فالورد تدوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu wa sallimu ala rasulil karim. Saudaraku sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina mafaza", sesungguhnya orang-orang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Yakni kemenangan bukan hanya sebatas di dunia tetapi di akhirat, ketika kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Termasuk tujuan daripada berpuasa yakni takwa. Orang-orang bertakwa kelak yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam surah An-Naba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 kenikmatan yang akan diberikan kepada penghuni surga. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan kenikmatan ini. Kenikmatan yang pertama itu disebut dengan nikmat pemenuhan nafsu makan. Yang kedua, nikmat pemenuhan nafsu biologis. Dan yang ketiga, nikmat pemenuhan nafsu bersenang-senang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ada wa'na." Di surga nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fasilitas berupa kebun-kebun yang sangat luas yang ditumbuhi oleh buah-buahan yang sangat lezat. Subhanallah. Saudaraku rahimakumullah, setiap kali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala selalu mengkaitkan dengan kebun-kebun dan buah-buahan. Ini juga merupakan isyarat dari Allah bahwasanya makan buah-buahan menyehatkan. Dan buah-buahan ini yang akan menjadi makanan ahli surga. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadaiq wa'na." Di surga nanti Allah Subhanahu wa taala akan memfasilitasi kebun-kebun yang sangat luas. Dalam Quran surah Al-Waqiah, luas kebun yang ada di surga disebutkan wa dhillil mamdud, yakni sangat rindang. Subhanallah. Ini yang nanti Allah akan berikan kepada penghuni surga. Bahkan buah yang ada di surga itu berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia satu buah cuman satu rasa, tetapi buah-buahan yang ada di surga, Rasulullah bersabda, "Kullu zamratin wa ta'tin." Satu buah di surga itu memiliki 70 rasa. Subhanallah. Inilah yang menyebabkan manusia betah di surga. Belum lagi luas surga, sangat luas, bahkan melebihi dunia beserta isinya. Karenanya Rasulullah SAW bersabda tentang bagaimana luasnya surga. Kata Rasulullah, "Inna fil jannati mi'atu darajah." Sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Subhanallah. Ini nikmat yang pertama. Yang kedua adalah nikmat pemenuhan nafsu biologis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadaiq wa'naba wa kawa'ib atraba." Kawa'ib artinya bidadari. Bidadari surga yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada
kaum laki-laki. Subhanallah. Bidadari surga. Kawa'ib atroba. Atroba artinya usianya yang sebaya. Jadi bidadari yang ada di surga itu, berdasarkan penjelasan dalam Al-Quran, bidadari yang ada di dalam surga itu usianya atroba. Atroba itu tidak terlalu ketuaan dan tidak terlalu muda. Subhanallah. Dan ini nanti Allah akan berikan kepada penghuni surga. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa setiap hari Jumat itu akan dibuka pasar kecantikan. Setiap laki-laki yang masuk ke dalam pasar itu, ketika dia keluar dia akan semakin ganteng. Kalau yang perempuan masuk, ketika dia keluar dari pasar dia akan semakin cantik. Inilah kenikmatan di surga, maka disebut Jannatun Na'im, ya, tempat yang penuh kenikmatan, dan kenikmatan ini unlimited, tidak terbatas, maka disebut Na'im dari kata nikmat. Kalau di surga kenikmatannya terbatas. Jemaah rahimakumullah. Kalau di surga kenikmatannya tidak terbatas. Contohnya, kalau di dunia kita mau makan, misal kita puasa, ketika kita buka, kita batalkan puasa kita minum minuman yang lezat, kita minum es teler, kita minum es cincau, kita minum minuman jus dan lain sebagainya. Umpama kita mau minum minuman yang kita suka, apa minuman yang kita suka? Misal es teler, kita sudah minum 1 gelas, sudah habis 1 gelas, kemudian saya tawarkan, ini ada satu jergen, habiskan ini es telernya. Yakin dan percaya kita tidak akan minum lagi. Kenapa? Kita sudah kenyang. Kalau orang Makassar bilang nalaju lagi. Itu di dunia. Tetapi di surga manusia akan puas makan dan minum dan tidak bosan. Kenapa? Karena Allah jadikan sistem pencernaan yang ada di surga berbeda dengan di dunia. Karena di surga manusia tidak akan merasakan kenyang dan tidak akan merasakan lapar. Nambah terus, tidak pernah bosan. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat disebutkan ada nanti penghuni surga itu dia berhayal, dia mau makan ayam panggang. Dia tiba-tiba dia lihat di atas langit surga ada burung yang terbang. Dia lihat burung yang terbang karena dia mau makan ayam panggang. Burung yang terbang itu tiba-tiba jatuh di hadapannya, sudah jadi ayam panggang. Subhanallah. Dia makan ayam panggang itu, dia nikmati, ternyata rasanya sesuai dengan yang dia bayangkan. Karena yang dia bayangkan dia mau makan ayam penyet, ternyata sesuai dengan yang dia bayangkan, rasanya nikmat. Dia habiskan ayam itu, ayamnya habis, sisa tulang. Itu tulang ayam terbang kembali ke langit jadi ayam lagi. Subhanallah. Artinya di surga tidak ada sampah. Di surga tidak ada manusia yang buang air besar, buang air kecil. Di surga tidak ada manusia yang berkeringat. Di surga tidak ada nenek-nenek. Di surga tidak ada orang yang gemuk. Tidak ada obesitas. Tidak ada yang kurus. Kenapa? Allah jadikan semua penghuni surga itu tubuhnya sispek, tubuhnya sempurna, fisiknya sempurna, bahkan disamakan fisik nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Subhanallah. Jadi kenikmatan di surga adalah pemenuhan nafsu biologis. Allah fasilitasi kepada laki-laki bidadari-bidadari surga yang sangat cantik, yang sangat putih berseri-seri, bahkan matanya sangat indah. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah pemenuhan nafsu bersenang-senang. Ya, wa ka'san dihaqa. Ka'as artinya gelas. Di surga nanti Allah Subhanahu wa taala akan fasilitasi kepada penghuni surga, yakni adalah minuman-minuman yang sangat lezat. Ya, suguhan-suguhan yang sangat lezat. Bahkan setiap hari penghuni surga akan disuguhi melakukan pesta ria, dan pesta tersebut disuguhi dengan minuman yang sangat lezat. Inilah 3 kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada penghuni surga. Yang pertama adalah nikmat pemenuhan nafsu makan, yang kedua adalah nikmat pemenuhan nafsu biologis dengan bidadari surga, yang ketiga adalah nikmat pemenuhan nafsu bersenang-senang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa, yang insyaallah mewarisi surga Allah dan bisa menikmati 3 nikmat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.